Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,61% dengan total market cap di 2,4 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,13% dan volume meningkat sebesar 5,69%. Tetapi menurut gue yang paling penting adalah daily close dari Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini dia kemarin retest ke BSB atas nyaris ke 66.253, tetapi dengan jelas kemarin malah terjadi koreksi dan daily close-nya tepat di atas dari struktur dan sudah retest kedua juga di MA50 ya. Nah, jadi lagi-lagi ini sangat rapi TA-nya ya, sangat rapi, dia berhenti tepat di support yang kita bahas dari kemarin-kemarin ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, untuk TA itu tidak random, market itu tidak random, dia melihat support resisten terdekat begitu. Jadi kalau sampai masih ada yang mau beralasan bahwa wah TA nggak guna soalnya masih ada yang tetap salah, itu sama persis analoginya kayak apa? Lu naik mobil, nggak usah pakai safety belt, ada tuh yang mati walaupun pakai safety belt ya. Kayak dulu siapa itu ya, Paul Walker mati tuh pakai safety belt. Ya, tapi chance lu untuk mati jauh lebih kecil kalau pakai safety belt kan. Nah sama TA ya, probability lu untuk mati di market atau boncos di market lebih kecil kalau lu ngerti TA begitu ya. Nah buat lu yang kemarin buka posisi long di MA50 sekarang dalam keadaan profit. Struktur ini baru ya, baru kebentuk. Jadi yang belum bisa jadi target TP sih kemarin ya. Nah, tapi kalau lu pasang di situ udah kena sebenarnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa. Nanti kita bahas detailnya di belakang untuk buy limit. Sekarang kita fokus dulu ke makronya. Jadi pair besar dari Bitcoin adalah weekly close ya. Weekly close-nya seperti apa nih? Dia harus menunjukkan ke kita dia apakah lebih bearish atau bullish ya. Sekali lagi ini candle masih running ya, mungkin buat lo yang sudah nonton DCWT selama seminggu ke belakang udah bosen ngedengar gua ngomong ya, tapi karena masih ada aja yang komen, aduh bang gimana ya gua sekarang kondisinya minus gini. Padahal kalau dihitung-hitung minusnya gitu ya, ya BTC naik ke berapa sih kemarin, cuma 66.000 aja, sekarang udah turun segini masih ada yang panik begitu. Nah artinya kenapa bisa panik? Kemungkinan besar all in begitu. Nah please jangan all in. DCA boleh banget. Buat lo yang sudah ngelakuin DCA harusnya udah dapat buy limit pertama nih ya, dan masih bertahan juga di buy limit pertama, which is good ya. Nah tinggal pertanyaannya adalah weekly close-nya seperti apa. Jadi jangan keburu-buru ya. Jangan keburu-buru, tenang saja. Kita masih ada waktu 3 hari lebih 22 jam lagi by the time ini kita lagi rekam ya. Nanti kalau sudah upload ya otomatis udah lebih sedikit lagi ya. Tapi intinya hari Senin ya kita lihat seperti apa kondisinya. Kalau dia weekly close-nya di bawah dari BSB atas ya. Nah ada 2 senario ya. Senario pertama adalah senario di mana kita itu seperti di 2019 ya, harusnya udah hafal buat lo yang sudah nonton DCWT berkali-kali. Jadi dia retest ke BSB atas, close di bawah dan lanjut membuat lower low. Ya ini adalah skenario bearishnya ya. Skenario bullishnya gimana bang? Nah, gue kemarin sempat melihat-lihat lagi ke belakang ya, karena memang lagi-lagi ya hobi gue tuh memang suka melihatin chart, jadi lama-lama hafal juga di daerah mana ya skenario yang selanjutnya. Di 2013, nah ini adalah skenario bullishnya. Skenario bullishnya adalah dia masuk ke BSB dan konsolidasi di BSB lanjut ke atas. Ya. Nah kalau menurut gua ini ya dan kondisi sekarang itu tergantung ke fundamental. At least ini pendapat gua ya, tergantung fundamental. Karena sama-sama dua-duanya kejebak di dalam BSB. Gitu. Perbedaannya di 2013 tidak ada permasalahan fundamental. Ya, tidak ada permasalahan fundamental. Dan ya kalau dibilang arguably lebih mudah untuk digerakkan juga benar sih di 2013 ya. Di 2019 kita nggak bisa pungkiri fundamentalnya nggak bagus ya. Kondisi US dalam, buat lo yang nggak tahu konteksnya ya. Jadi Jerome Powell di bulan Juni 2019 bilang tidak akan ada penurunan interest rate sampai tahun depan. Jadi di 2029 nggak ada ya. Di 2019 nggak ada ya. Kemungkinan di 2020. Tetapi di bulan Julinya turun interest rate. Nah itu menunjukkan ke market bahwa apa? Waduh ini tidak sesuai plan. Nah makanya market mulai turun, membuat double top dan mulai jebol dari BSB. Setelah itu ya karena lagi-lagi fundamentalnya nggak terlalu bagus, lanjut turun ke bawah. Nah kemarin ada beberapa yang nanya, bang jadi gimana nih kita soft landing nggak? Belum tahu.
Belum tahu. Karena kalau gua research juga beberapa data lain seperti kayak misalkan kita yield curve aja gitu ya. Yield curve di US itu masih kebalik, masih inverted. Nah, saat inverted itu kita ada resiko resesi. Jadi selama itu masih terjadi inversion, ya masih ada resiko. Begitu. Jadi kalau gua sih nggak akan keburu-buru ngomong, wah mengklaim so dewa gitu ya. Ini pasti akan resesi atau pasti tidak akan resesi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Jadi lebih baik daripada kita menebak-nebak seperti badut gitu ya. Ya lebih baik kita udah santai aja. Kita tunggu konfirmasinya ya. Kalau paling gampangnya apa bang? Ya paling gampangnya lihat aja price action. Dia ke-reject nggak sama BSB? Kalau dia ke-reject dan weekly close di bawah dari BSB, ya BSB atas, BSB bawah, ya sudah. Berarti kita lebih mendekati 2019. As easy as that. Tapi kalau dia konsolidasi lama di sini, ya wah di BSB lama gitu ya. Nah kita ada chance bisa ke 2013. Tapi trigger akhirnya lagi-lagi adalah US masuk resesi nggak? Atau sebenarnya nggak perlu resesi pun bisa tetap drop ya. Economic downturn aja. Misalkan data-data ekonomi di US memburuk lagi. Tapi GDP nggak sampai minus. Nah, itu juga bisa bikin turun. Begitu. Jadi nggak harus resesi. Penurunan ekonomi di US aja juga bisa membuat Bitcoin drop. Begitu. Tapi kalau resesi biasanya akan next level dropnya. Begitu ya. Oke. Sekali lagi gue ingatkan ya. Main scenario gue masih bearish. Sampai terjadi weekly close di atas dan retest sebagai supportnya berhasil ya. Jadi kayak di sini nih kita kasih lihat contohnya paling gampang pakai contoh ya, that's the best way ya. Jadi reclaim, retest berhasil mantul, apalagi kayak gini nih nge-wick, wah udah gua akan mengubah main scenario ya. Jadi sekali lagi kita sebagai seorang investor trader adalah kita tuh harus fleksibel. Kita nggak bisa kayak main bola gitu. Oh, gua tim Jerman atau gua tim Spanyol. Itu bukan kayak gitu. Jadi bukan tim bearish, tim bullish, bukan ya. Kita lihat data. Datanya menunjukkan apa? Nah, kita adjust position kita. Gitu. Jadi tidak ada loyalty gitu. Karena kalau gue lihat ada sedikit vibe seperti itu di Indonesia ya. Wah, gue sih tim bearish. Oh, gue sih tim bullish. Ini bukan nonton bola, guys. Ya. Ini masalah lu cuan atau enggak. Gitu. Kalau lu masa cuan atau enggak itu lu harus fleksibel. Begitu. Jadi lagi-lagi ya, sampai sekarang main scenario gua adalah masih bearish selama masih belum terjadi reclaim dan belum terjadi retest seperti di sini ya. Nah, tetapi kalau sampai weekly close mulai di atas di sini ya, kayak gini nih, crack aja ya mulai weekly close di atas. Gua akan meningkatkan jumlah pelurunya atau rasio peluru gua. Jadi gua udah bilang ya, gua tetap DCA dari Maret walaupun gua kurangin signifikan. Kayak kasarnya gini, biasanya misalkan $100 gitu. Ini biar gampang aja, bulat angkanya misalkan $100. Nah, gua cuma $25 aja. Berarti cuma 25% dari peluru biasa. Tapi tetap DCA. Ngerti nggak? Ya, supaya apa? Supaya kalau sampai skenario bearishnya terjadi, amit-amit sampai 50% drop dari week tertinggi, which is di sekitar EMA 200 daily, ya. EMA 200 weekly, kita masih ada peluru. Begitu, ya. Nah, tapi kalau sampai weekly close-nya di atas dari BSB, gua akan mulai meningkatkan ke 50%. Begitu. Just in case terjadi skenario seperti ini. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau lu perhatiin semua strategi gua tujuan utamanya adalah satu, menjaga resiko supaya apa? Tidak FOMO. Begitu. Nah, gue happy banget, gue ngeliat banyak komen-komen yang udah mulai get what I mean. That's so satisfying ya, so satisfying. Dan percaya atau enggak, yang gue rasakan dengan punya mentalitas seperti itu lebih profitable dibandingin mikir profit. Jadi ironis di market ini, semakin lu pengen profit, wah gitu ya, fokus pengen profit, malah boncos. Tapi kalau lu fokusnya menjaga resiko dulu, menjaga supaya portofolio lu balance, malah lebih profit. Begitu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, gue akan ingatkan weekly close beberapa minggu ke depan akan menjadi weekly close yang sangat penting dan menentukan kondisi market dalam jangka ya panjang sebenarnya menurut gue ya, karena sampai cycle ini beres. Oke, next kita akan bahas dulu newsnya sebelum gue kepanjangan dan lupa ya. Nah, newsnya ini datang dari US di mana si Mark Cuban ya sekarang sepertinya mulai mulai hot on crypto lagi ya, di mana dia menyatakan bahwa taktik yang dipakai oleh Trump itu adalah Bitcoin play menurut dia ya. Dan menurut dia kenapa Silicon Valley cenderung mulai lebih
mulai warming up ya, mulai lebih terlihat mendukung Trump. Karena apa? Dengan si Trump terpilih ya, regulasi kripto akan lebih jelas. Dan ya sebenarnya kalau ngomong juga ya, si Cuban ini memang punya permasalahan juga sama SEC beberapa kali sebelumnya ya. Mirip kayak Elon Musk. Dia itu sempat dituduh melakukan insider trading, walaupun terbukti dia tidak melakukan ya. Jadi ya Mark Cuban juga bisa dibilang cenderung nggak suka dengan SEC ya. Nah, jadi lagi-lagi ya kita lihat nih si Trump menang atau enggak. Kalau Trump menang, ini adalah suatu bullish news for us. Tapi kalau sampai Trump kalah atau nggak tahu mungkin ketembak lagi or something like that dan kali ini nggak selamat, that's not gonna be good. That's not gonna be good ya. Next, inflow sebesar 423 juta USD di tanggal 16 berarti ya. Ya lagi-lagi ya banyak orang berpikir wah ini whales all in nih. Enggak guys ya. 423 juta US dollar tuh gede banget buat kita manusia biasa ya. Tapi untuk dana-dana institusi ini tuh DCA guys ya. Jadi jangan sampai melihat begini terus wah udah nih ya para bandar masuk semua ayo kita all in. Jangan. Tunggu konfirmasi dan DCA dicicil aja ya. Karena kita all in ya gini deh sih. Orang-orang kaya ekstrim gitu ya. Juga mereka itu jarang banget all in gitu karena resikonya menurut mereka nggak worth it begitu. Nah yang sering-sering all in tuh yang boncos lagi. Jadi please ya, mungkin adalah masa-masa tertentu yang kita bisa all in di market di BTC, tapi definitely not now gitu. Jadi at the end of the day DCA is king ya. Economic calendar, hari ini ada apa? Singkat gue ada yang penting ya. Akan ada initial jobless claim. Ini penting banget ya. Ada initial jobless claim, ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga udah ya, sisanya dari Eropa. Ini akan keluar jam 7:30 malam. Lagi-lagi datanya masih sering mix ya, masih sering nggak sesuai. Jadi kita anggap aja nih sebagai suatu alarm terjadi volatility gitu. 7:30 lu punya posisi futures, hati-hati kalau belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Next kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara buy limit sebenarnya masih utuh semua. Buy limit 1 di 64.000 lah kita bulatkan, dan juga MA50 Confluence ya dihitungnya. Buy limit kedua di 60.809 dan buy limit ketiga di MA200 di angka 59.657 ya. Nah untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50. Sekarang kondisinya itu kita sudah dalam keadaan profit sebesar 1,13%. Nah target TP kita di angka 65.000 pas aja deh, turunin sedikit dari sini ya. Nah itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin.
Ya, sekarang ini adalah duel antara BSB ya. Ya sebenarnya ini juga ada struktur sih. Jadi BSB dan struktur ini ya dekat-dekat lah, nggak ekstrim jauh. Dengan MA50 plus juga struktur di 64.000. Begitu. Kita lihat siapa yang menang ya. Dan yang lebih penting lagi adalah weekly close-nya seperti apa nanti di hari Senin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3.386. Target TP di MA50 sudah kena ya. Kenanya dari kemarin bahkan. Jadi buat lo yang sudah ya buka, waduh, ketarik ya sedikit. Ketarik sedikit. Strukturnya di sini. Nah ya. Karena suka gitu ya. Aduh, sebentar ini kurang turun sedikit. Oke, kita turun lagi sedikit. Nah, oke ya. Jadi retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3.385. Nah, target TP sudah kena di MA50. Kita sudah dalam keadaan profit sebesar, atau udah TP profit sebesar 2% lah kalau kita bulatkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila hari ini terjadi retest kedua di MA50, kita bisa buka posisi short. Nah, kena nggak target TP-nya di angka 3.385? Itu kurang lebih setup futuresnya. Posisi spotnya masih utuh semua ya. Buy limit, buy limitnya 1 udah jebol ya. Berarti buy limitnya ada di 3.385 dan buy limit ketiga di 3.279 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan please jangan lupa, jangan all in ya. Untuk para newbies yang mungkin ngerasa, aduh kenapa ya kemarin nggak beli di sini, udah sekarang all in. Jangan. Save your money, DCA, dicicil aja ya. Dicicil aja. Kalau naik gimana bang? Ya udah, berarti rezeki lu segitu. Siapa suruh kemana waktu di bawah nggak melakukan akumulasi? Ini garis biru tuh bukan cuma pajangan. Ini adalah garis untuk kita akumulasi. Begitu. Makanya kalau sedang koreksi itu dicicil, jangan dilihat doang. Begitu. Jadi akhirnya siapa yang menang? Yang menang adalah yang nyicil ya. Nyicil posisi, nyicil TP ya. Buat lu yang nyicil TP kemarin kayak di PP gitu ya. Lu PP kemarin udah dapat TP berapa kali? 1, 2, 3 ya. Lalu Bitcoin udah dapat TP 3 kali kalau gua. Ethereum udah 2 kali ya. Nah, cicilan TP ini yang akan bikin juga apa ya? Orang suka lupa gitu. Orang suka lupa TP itu juga bisa dicicil. Saat lu TP apalagi di martingale kayak tadi 5, 10, 20. Nah itu akan meningkatkan harga rata-rata TP lu juga. Sama persis kayak lu averaging down. Begitu atau averaging up. Gitu. Nah jadi dengan melakukan itu lu jangan takut TP kecepatan. Karena lu bisa kejar dengan TP selanjutnya. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan tutup dengan 3 buy limit. Bukan 3 buy limit lagi. 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.